tersebut yang terbentuk minggu lalu adalah di sini. Ini adalah area dia, kemungkinan retest akan ada di sini. Namun apabila dia tidak merespect supply yang ada di atas ini, artinya pergerakan masih bisa untuk seperti ini. Baru dia akan mengambil demand area di sini, teman-teman. Ya, oke, welcome YouTube. Selamat malam. Right, XAUUSD seperti biasa, minggu ini kita akan bawakan analisa, and kita lihat apa yang telah terjadi dalam 1 minggu terakhir ini, dan ternyata semua bergerak sesuai dengan prediksi. Silahkan cek video analisa kita minggu lalu. Silahkan cek video analisa kita minggu lalu. Saya sudah katakan bahwa di dalam area ini akan terbentuk satu lower low, dan sekarang sudah terjadi. Ini adalah lower low yang terbentuk, right? Ini low terakhir dan terbentuk lower low dan terbentuk lower low. Nice. Ini sudah saya sampaikan di video minggu lalu. Silahkan cek lagi videonya sehingga teman-teman dapat tahu bagaimana proses ini juga terjadi, dan area ini juga sudah di respect oleh price karena gold benar-benar grab all liquidity ya. Area ini juga sudah disentuh. Di video lalu sudah saya jelaskan kenapa area ini penting, kemudian dan sekarang juga lower low sudah terjadi. So what is XAUUSD movement untuk kedepannya? Baiklah, kita akan coba mulai menganalisa. Kita lihat dulu dari daily. Ya, ini adalah zona liquidity. Sekarang dia berada di support zone area, dan sangat-sangat banyak sekali impulsif dari candle dominan di sini. Base ini sudah juga terbreak dan kemudian retest, kemudian break lagi. Di sini ada satu buah candle daily bearish yang sangat besar dan dominan sehingga tercipta sebuah lower low. Dan seperti yang saya katakan bahwa minggu lalu belum akan terjadi sebuah rally, itu analisa, dan ternyata kita lihat sesuai dengan analisa kita. So biasa saja, analisa benar berarti ketajaman kita dalam membaca price action semakin meningkat. Itu poin pentingnya, teman-teman. Pasti nggak boleh sombong amat. So kita bisa melihat lower low itu apakah divergent terjadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu atau tidak. Kita akan tambahkan sebuah indikator Awesome Oscillator ya, sehingga kita dapat melihat bagaimana Awesome Oscillator mengakumulasi dari pergerakan moving average yang sudah dibuat oleh Bill Williams sehingga kita dapat mengidentifikasi market berikutnya. Oke, baik. Ini di daily kita akan turunkan ke S4. Baiklah, di S4 sangat jelas divergent hampir terjadi. Oke, di sini menunjukkan kenaikan dan chart menunjukkan penurunan lower low seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Ini adalah garis minggu lalu, analisanya benar-benar menjemput supply area yang sudah kita pilih. Kemudian saat ini dia sudah menembus area dan mengambil liquidity. Kenapa price terjun sampai ke bawah itu? Karena area kotak di bawah ini adalah area liquidity yang harus diselesaikan oleh gold sebelum dia rally di beberapa bulan ke depan, teman-teman. Ini harus selesai, tapi masalah cepat atau lambatnya tidak ada yang mengetahui. Kita hanya seorang retail trader, so kita identifikasi price actionnya saat ini. Alright, kita zoom in, kita perhatikan di sini saat ini dia mulai masuk kembali ranging area di dalam kawasan ini, sehingga saya kira tidak ada area penting dan area bagus di sini karena kemungkinan terjadi satu lagi lower low mungkin, ataupun ranging sideways area bakal juga terjadi dalam minggu ini. Kenapa? Karena ini adalah akhir bulan di September ini. Kemungkinan ada 1 minggu atau 2 minggu lagi baru nanti akan
muncul satu candle monthly terbaru di bulan depan dan diawali dengan NFP, dan kemungkinan NFP itu nanti yang akan mengambil seluruh liquidity. So apapun yang terjadi di sini, kita harus memperhatikan beberapa hari ke depan karena ada beberapa liquidity di sini yang akan diambil oleh gold, juga mungkin lower low bisa terbentuk sehingga reversal pattern akan terjadi. Kemungkinan untuk bullish masih sangat kuat, tapi belum sekarang karena masih dalam posisi bearish dominan. So kita harus pastikan dulu area supply di sini terselesaikan atau di break seperti ini, barulah nanti price akan belajar dan beranjak untuk masuk ke bullish area. Tapi untuk minggu depan saya melihat tidak ada beberapa area-area penting yang baik untuk ditradingkan, terutama untuk trader-trader yang scalping atau mengambil day trader. Tidak ada area yang bagus karena ini pun ada kemungkinan untuk pullback ataupun dia nanti tembus juga masih sangat baik. Ada beberapa supply area juga di sini, tapi juga beresiko, sehingga teman-teman harus tetap memperhatikan money management teman-teman semuanya. Baiklah, saya tidak akan terlalu lama dalam analisa gold minggu ini karena prediksinya dia akan mengambil banyak liquidity yang ada di sekitar zona area kompleks area ini ya. So take care. Tapi kalau teman-teman ingin mengambil posisi yang panjang dengan kemampuan balance tertentu, kalian bisa mempersiapkan untuk buy stop di bawah area ini karena ada area penting di sini. Siapkan beberapa posisi nanti dengan price actionnya sehingga kalian bisa mungkin mendapatkan titik entry yang baik di sini untuk nanti all the way high. Namun apabila kalian ingin mengambil bearish, kalian harus benar-benar pastikan bahwa kalian masuk di supply yang tepat. Perhatikan price action di sini. Saya pribadi akan melihat dulu apa yang dibuat oleh gold ini dalam beberapa hari ke depan, and ini merupakan no trade area untuk saya, sehingga saya tidak akan melakukan trade. Tapi di beberapa akun saya di grup sudah saya share juga beberapa buy limit yang sudah saya siapkan. Bawah ini sangat banyak sekali layernya, tapi saya sesuaikan dengan perhitungan yang saya miliki. So silahkan join di Telegram untuk melihat update dari pergerakan gold dan analisa apa yang kita dapat ambil untuk memilih di season yang tepat. Baiklah, itu saja dulu dalam minggu ini teman-teman. Dan setelah video ini teman-teman bisa menyaksikan bagaimana hasil dari recap analisa kita dari seluruh pair yang sudah kita analisa minggu lalu, sehingga teman-teman dapat melihat dan belajar bagaimana kita melakukan analisa melalui price action, karena dari beberapa pair alhamdulillah dan semuanya sesuai dengan prediksi kita. So selamat menyaksikan videonya dan lihat bagaimana kita melakukan analisa dengan melakukan price action. See you next time dan enjoy. Hati-hati, gold masih bisa membentuk lower low. Dan apapun yang terjadi pada saat gold bergerak bullish adalah pullback area. Kesimpulannya adalah hati-hati teman-teman, apabila ini nanti adalah zona-zona 261 yang akan dikejar, kemudian dia akan pullback, dan untuk terjadinya lower low masih sangat besar karena dia harus menyelesaikan pattern reversal atau pembalikan arah sebelum nanti dia bullish dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Cepat atau lambat dia akan membentuk sebuah reversal pattern. Namun kapan itu terjadi tidak ada yang tahu. So keep smart, think brilliant, enjoy. Semoga semua video yang ada dapat mengedukasi teman-teman semuanya. Untuk link Telegram ada di deskripsi, dan
teman-teman dapat melihat update dari posisi analisa yang kita lakukan. See you next week, dan selamat menyaksikan hasil dari seluruh analisa dari semua pair yang ada di forex market, dan enjoy this video. I'm out, thank you. GBP/USD dia masih berada di area ini, masih dalam keadaan bearish. Kemudian target areanya dia ada di demand, target area dia di demand ini. Kemudian nanti dia akan mencoba mengambil demand area di sini. Kemudian dia retest, tempat dia retest di sini ada posisi, ada supply kecil ya, namun tidak ada lagi beberapa supply yang fresh. Yang jelas masih konsolidasi area untuk GBP/USD, namun dominan bearish akan terjadi. So, AUD CAD kita berada di posisi swap area. Di sini ada swap area swap zone ya. Di sini ada base. So, market pada saat ini sedang bullish, kemudian dia akan terjadi pergerakan dia di sini, kemudian mengambil supply, kemudian dari up, dan masih posisi bearish. Masih berada di area sini, ranging. Di sini ada demand area yang juga fresh sudah diambil di sini, kemungkinan dia akan kembali, dan demand ini kemungkinan juga masih bisa ditembus. Ini S4 dia akan bergerak bearish, kemudian ini ada supply area yang masih fresh, dia kemungkinan akan respect, kemudian retest dan menuju ke demand area. Kalau dia di sini bisa membuat sebuah ekor shadow, namun supply ini saya tidak tertarik dengan zona itu. So, teman-teman bisa perhatikan beberapa area di sini sudah ya, dia ada posisi di mana area di sini dan melakukan take out, kemudian baru tulis ke atas seperti itu. Kemudian teman supply di sini dia bergerak anjing, kemudian turun, kemudian dia naik. Dia akan retest, kemudian dia akan mengejar. Di sini ada area supply yang kuat, take out, mungkin bisa double seperti ini. Ya, begitu. Kemudian ini adalah demand area yang fresh yang mungkin akan dikejar. Dominan bearish, kemudian masuk ke area seperti area ini, dan dia akan targetnya dia akan respect area di sini, melanjutkan tulis untuk mengejar area supply di sini, kemudian take out, kemudian baru dia nanti akan turun. Oke, ini dia seperti ini sesuai gambar dengan skenario nya. Dia akan merespect supply sini, kemudian baru terjun. Kita perhatikan, kita zoom areanya ya, seperti ini. Bearish masih berada di area support. GBP/JPY adalah demand area yang ada di bawah sini, dan masih bearish. Targetnya kemudian untuk retest bisa di sini, dia sudah retest ya, kemudian nanti di awal beberapa hari dia akan turun dulu. Perhatikan price action yang terjadi di tengah ini, kemudian untuk dia retest dan melakukan pullback adalah di area ini ya, namun ini tidak begitu fresh menurut saya, dia akan seperti ini, kemudian nanti baru dia up, kemudian nanti baru dia akan mencari di mana area di bawah sini, kemungkinan dia retest ada di area sini. Oke, supply di sini, kemudian dia masih ada di ranging area. Selesai, kompresannya belum selesai. Lihat nanti di season pointnya ada di sini. Pada saat dia break ke atas, kemudian dia retest, artinya dia akan menuju ke supply area. Apabila dia break ke bawah, kemudian retest ke atas, dia akan menuju demand area. Kenapa demikian? Karena ini adalah signifikan support dan resisten. Dia sudah menuju complete zone area, artinya akan ada pullback nanti. Namun sebelum itu dia akan retest supply area di sini, kemudian akan meneruskan penurunan.
resisten become support, kemudian ini. Nah, oke, ini continuation teman-teman. Akan terjadi continuation, right? Ya, akan terjadi continuation. Kemungkinan dia akan melanjutkan untuk bearish.